Beberapa waktu yang lalu, Pichel pernah ngebahas sebuah monitor kelas budget dari brand Acer dengan spek yang Pichel bisa bilang seadanya lah. Nah, berbeda untuk kali ini karena Pichel akan ngebahas sebuah monitor kelas budget, tapi ini datangnya dari lini Acer Nitro. Waduh, kalau Acer Nitro berarti kan monitor gaming nih ya, tapi kok kelas budget? Nah, bingung kan? Sama, Pichel juga. Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan review sebuah monitor gaming di kelas budget keluaran dari Acer, yaitu Acer Nitro RG241YP Gaming Monitor. Teman-teman mungkin akan bertanya, apakah monitor gaming murah meriah ini tuh akan sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian gitu ya? Pichel juga ya awal-awalnya bingung, tapi oleh karena itu kita akan coba lihat sama-sama, kita kupas tuntas lebih dalam nih, gimana monitor ini. Dari segi desain, monitor gaming ini sendiri tuh mirip dengan Acer Nitro XV272U yang Pichel pernah review di awal tahun 2022 ini. Ini sama aja kelihatannya tuh kayak biasa aja. DNA Nitro-nya memang sendiri hampir nggak kelihatan. Sebenarnya sih memang malahan nggak kelihatan sama sekali sih sebenarnya. Karena memang aksen merah marun yang menjadi ciri khas Nitro tuh bahkan nggak akan kita temukan pada monitor gaming ini. Jadi kelihatannya kayak hitam polos aja gitu. Dengan sudut-sudut yang memang dibuat tegas dan juga terkesan kaku. Mulai dari bagian bawah, base-nya ini sendiri tuh berwarna hitam dengan matte finish yang mengambil bentuk huruf V dengan tambahan rongga di area tengahnya. Nah, kalau menurut Pichel sendiri sih, ini kayaknya bentuk stand V-nya inilah yang bisa menjadi jejak DNA monitor-monitor Acer Nitro sebelumnya. Tapi kalau ditanya secara build quality, Pichel bisa bilang, Pichel appreciate lah untuk build quality-nya ini. Karena memang base-nya ini terbuat dari bahan metal yang tebal, sehingga membuat posisi monitornya itu jadi lebih kokoh dan pastinya bahan metal jadi jauh lebih awet dibandingkan dengan bahan yang plastik. Next ke bagian stand-nya, ini sendiri tuh display stand-nya modelnya tuh kayak fix dengan bentuk model yang bodinya tuh ramping dibandingkan dengan stand monitor-monitor Acer yang sudah pernah Pichel review sebelumnya. Jadi sudah pasti monitor ini nggak bisa di-adjust dari segi ketinggian, namun memang masih bisa untuk horizontal viewing angle-nya. Jadi cukup kita tilt ke atas ataupun ke bawah aja. Dan terakhir untuk pada bagian desain yaitu display panelnya itu sendiri. Dimana untuk ketiga modul yang tadi dari paling awal sampai terakhir ini semua tersambung dengan sistem sekrup pada bagian base kepada stand-nya. Dan secara perakitannya pun dari beberapa monitor Acer yang sudah pernah Pichel review, ini menurut Pichel yang paling gampang. Karena memang nggak ada sistem jepit seperti biasa yang bikin sebel sendiri pas ngelepasnya. Dan dalam keadaan tanpa stand-nya, monitor sendiri juga bisa kita pasangkan kok dengan VESA mount dengan ukuran 75 x 75 mm. Kemudian untuk penampakannya sendiri, sisi depan display panelnya ini tuh kelihatan simple banget. Hanya ada sebuah logo Acer berwarna silver pada bagian bezel bawah, dan hanya terdapat juga sebuah LED berwarna biru yang akan menyala saat monitornya ini sedang hidup di sisi kanan bawah dari monitornya. Untuk LED lamp-nya ini sendiri juga akan mati jika dalam keadaan sleep ataupun monitornya sedang off. Walaupun Pichel agak bingung ya, karena tidak ada tombol on ataupun off untuk monitor gaming ini. Jadi satu-satunya cara buat matiin monitornya yaitu kita matiin ataupun cabut langsung koneksi device kepada power adaptornya. Sementara untuk membingkai displaynya, ini tuh display monitor ini sudah dilengkapi dengan bezel yang super tipis berwarna hitam dengan desain matte finish. Acer menamakan desain ini sebagai Zero Frame Stylish yang disematkan pada sisi kanan, kiri, dan juga atasnya. Tapi yaitu, ini bisa bilang kayak gaya-gayaan aja sebenarnya. Karena memang bezelnya tuh kelihatan tipis banget, tapi kalau monitor ini dalam keadaan on, maka akan ada kayak kelihatan black bar pada pinggir-pinggir dari display panelnya. Secara rata-rata sih ini tebalnya kira-kira 0,6 cm lah di sisi kanan, kiri, dan juga bagian atas. Lanjut di sisi bagian bawah terdapat juga sebuah black bar yang tipis yaitu 0,1 cm dan ditemani dengan bezel bawah yang masih lumayan tebal yaitu sekitar 1,8 cm. Nah, beralih ke sisi belakang dari monitornya, secara umum sih tampilan sisi belakangnya itu tuh mirip banget dengan monitor Acer SA220QA yang memiliki dua bagian, di mana ini memiliki ketebalan yang berbeda dan memiliki desain berwarna hitam dengan matte finish yang cukup halus. Secara umum sih di belakang ini tuh bener-bener polos, nggak ada kayak hiasan yang terlalu aneh-aneh. Palingan hanya ada logo Acer besar berwarna abu-abu di sisi kiri atas, dan sebuah toggle menu di bagian kiri bawah, dan deretan port di bagian kanan bawah.
Untuk urusan I/O port pun Acer memberikan port-port yang Pichel bisa bilang standar aja, yaitu satu buah DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0, dan sebuah 3,5 mm port audio output. Mungkin catatan aja nih ya, buat DisplayPort-nya ini masih mempergunakan versi 1.2 aja. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita lihat untuk speknya, ujung-ujungnya sebenarnya sih mencukupi sih buat kebutuhan panel layarnya ini. Dan satu lagi yang jadi catatan untuk monitor ini sebenarnya nggak adanya speaker internal di sini. Sehingga mau nggak mau kita harus ngandelin speaker eksternal kalau misalnya kita butuh audio. Terakhir untuk urusan dimensi, monitor sendiri sebenarnya sih masih compact lah buat diletakkan di atas meja. Karena monitor ini sendiri memiliki dimensi yaitu 53,9 dikali 41,9 cm dengan ketebalan total sekitar 35,8 cm dengan bobot sekitar 2,91 kg. Setelah bahas desain, kita lanjut ke bahas bagian utama dari monitornya, yaitu layarnya itu sendiri. Di mana layar monitor ini tuh mempergunakan panel IPS dengan bentangan diagonal 23,8 inci, resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate natif sebesar 144 Hz yang bisa di-overclock hingga ke 165 Hz, plus juga color depth sebesar 8 bit. Secara layar pun monitor ini juga sudah mengadaptasi akan beberapa teknologi terbaru seperti AMD FreeSync Premium, Blue Light Shield, flickerless, Comfy View, dan juga HDR Ready. Sebenarnya secara catatan perlu teman-teman perhatikan ya, untuk mencapai refresh rate yang tadi, yaitu 165 Hz yang overclock itu, maka teman-teman membutuhkan koneksi dengan monitor ini melalui port HDMI yang sudah support akan 2.0. Pas waktu Pichel colokin ini ke laptop yang masih punya port HDMI 1.4, maka frame rate-nya itu langsung ketahan di 120 Hz aja. Hal ini memang disebabkan oleh karena untuk menampilkan gambar dengan refresh rate di atas 120 Hz, maka butuh bandwidth yang gede, yang memang belum disupport pada port HDMI yang masih support di bawah 2.0 lah gitu. Lebih lanjut, Pichel cek akan internal dari monitor ini, maka monitor ini sendiri mempergunakan panel dari Acer dengan kode ACR0782. Dan seperti yang tertera pada situs Acer maupun factsheet yang Pichel terima, maka monitor ini tuh memiliki kecerahan layar sebesar 250 nits, adaptive contrast management ataupun ACM sebesar 100 juta berbanding 1, dengan active contrast ratio sebesar 1000 berbanding 1, dan response time sebesar 1 millisecond VRB atau Visual Response Boost untuk membantu motion blur reduction dan juga aim stabilizing. Kalau dalam pemakaian sehari sih nggak ada hal yang terlalu mencolok sebenarnya di sini. Resolusinya nih masih Full HD, dan juga secara kualitas panel tuh pun tergolong kayak normal aja, B aja gitu. Sehingga buat kita yang mungkin cuma pakai normal-normal aja, sekilas tuh memang nggak akan ada perbedaan yang berarti. Namun, kalau misalnya kita mungkin nyari monitor buat gaming, maka di sini baru kelihatan beberapa keunggulan dari monitor ini. Dengan adanya refresh rate tinggi, menjadikan game FPS seperti kayak contohnya Valorant, CSGO gitu ya, bakal jauh lebih kelihatan responsif. Namun sayang aja, menurut Pichel brightness-nya ini agak kurang nonjok. Coba kalau misalnya minimal di atas 300 nits, ini pasti bakal jauh lebih puas pakai monitor ini. Dan secara pribadi sih ya, Pichel ngerasa yang VRB tadi, ya kayak Visual Response Boost itu, ini agak kurang bisa bawa impact banyak lah dalam ngurangin motion blur reduction. Pichel lebih saranin ataupun jauh lebih mending manfaatin aja tuh FreeSync Premium-nya sekalian, biar hasil gambarnya jauh lebih bersih. Walaupun catatannya harus pakai GPU AMD sih buat maksimalin. Buat yang penasaran, berikutin deh beberapa contoh cuplikan main game mempergunakan akan monitor dari Acer Nitro RG241Y-P. Check this out. Teman-teman bisa lihat bahwa gambarnya bisa dihasilkan memang dengan kualitas yang oke lah. Nggak excellent banget sih, macam-macam kayak kelas monitor gaming seriusan, tapi minimal cukuplah gambarnya buat kita para casual gamer. Tapi kalau misalnya memang kita agak kurang puas untuk settingannya, maka teman-teman bisa main-main tuh ke menu OSD ataupun on-screen display-nya dengan menekan akan tombol joystick-nya. Di sini nanti akan berisi seperti kayak main menu, mode, brightness, dan juga informasi input yang sedang digunakan. Pertama, pada main menu nanti terdapat cukup banyak submenu untuk membantu kita mengatur akan setting monitor agar sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan kita.
Kemudian untuk submenunya itu dari main menu tuh ada kayak misalnya seperti picture, color, audio, gaming, OSD, system, dan juga information. Lanjut untuk menu kedua yaitu adalah mode, di mana ini berisi semua preset yang sudah disediakan oleh Acer untuk bisa kita pilih tanpa kita ribet-ribet lagi nyeting monitornya. Kemudian untuk menu ketiga adalah brightness, yang hanya berisi settingan tingkat kecerahan untuk monitor gaming ini. Lalu menu terakhir adalah input, di mana ini berfungsi untuk memilih input yang akan kita gunakan seandainya monitor ini tuh terhubung ke berbagai device. Pengaturannya sih nggak aneh-aneh, dan Pichel sih to be honest agak gimana ya, nggak pernah otak-atik lah bagian-bagian ini. Gambarnya pun juga ya oke lah gitu. Terakhir untuk urusan power ataupun daya, monitor ini tuh masih mempergunakan adapter yang menyatu dengan colokan listriknya. Jadi kalau misalnya rusak, kita bisa dengan mudah beli yang baru dengan spesifikasi power yang sama. Dan spesifikasi power dari adaptornya itu menggunakan akan tegangan listrik 100 hingga 240 volt dengan output daya sebesar 12 volt 3 ampere atau total 36 watt. Power consumption monitor ini juga tergolong rendah, hanya sekitar 15 watt aja dalam keadaan menyala, dan 0,45 watt dalam keadaan sleep, dan 0,35 watt dalam keadaan off. Jadi sekali lagi ya, Pichel ingetin, cabut colokan kalau misalnya kita nggak gunain monitor ini, biar hemat listrik ya guys. Kita save the world, save the earth. Karena nggak ada juga sih tombol powernya ya, jadi kayak. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, Acer Nitro RG241Y-P gaming monitor ini merupakan monitor yang cocok banget lah buat teman-teman yang mungkin lagi cari monitor budget, tapi dengan spek yang ada gaming-gamingnya gitu. Tapi perlu digarisbawahi ya, bahwa spek gamingnya ini seadanya aja. Jadi bukan yang kayak kelas-kelas high-end yang kalian bakal pakai buat e-sport kelas dunia. Enggak. Dari segi display panelnya pun, Pichel rasa ini masih memungkinkan lah untuk pemakaian normal. Contohnya kayak nonton film, atau mungkin bermain game-game yang casual. Tapi karena keterbatasan spesifikasi displaynya, maka kalau untuk urusan desain ataupun digital imaging, ya Pichel bisa bilang sebaiknya gunain monitor yang lebih proper lah ya. Secara umum sih memang kelebihan monitor ini tuh datang dari refresh rate-nya yang tinggi, yang hampir memang nggak bisa kita temukan di monitor-monitor kelas budget lainnya. Dan dengan refresh rate sebesar 165 Hz plus AMD FreeSync Premium, sudah pasti bikin gaming experience untuk tipe-tipe gaming kompetitif tuh jadi lebih kerasa akan feeling gamingnya. Untuk harganya sendiri pun monitor ini tuh dibanderol dengan harga 2,5 jutaan di toko-toko komputer langganan teman-teman sekalian. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa saya cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, Pichel juga mau ingetin teman-teman bisa kunjungi channel YouTube kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Ya kalau mau hemat, punya gaming, ya ini pilihannya. Ingat, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Ntar bisa beli monitor gaming, tapi nggak bisa beli gamenya. Akhirnya pakai game bajakan. Nggak boleh.